yang berjanji, mungkinkah dia mengingkari? Allah itu bukan lagu, bukan? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya kan gitu? Loh, ada kan lagu gitu kan? Betul ya? Lagu tahun berapa itu ya? Jadul ya. Tapi itu lagu. Allah kita bukan seperti itu. Kalau dia berkata A, ya pasti A, kan begitu. Kalau dia berkata B, ya pasti B. Ketika Allah Shalom semuanya Bapak Ibu. Luar biasa keadaannya pada sore hari ini. Biarpun panas, tapi kami percaya anugerah Tuhan selalu ada di tempat ini. Mari kita bersama-sama masuk dalam pujian besar anugerah.
Terima kasih Bapak. Bila mana pada sore hari ini Bapak, Engkau telah kumpulkan kami kembali Bapak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Bila mana yang belum bisa hadir di tempat ini Tuhan, bila mana ada yang di dalam perjalanan, Engkau tuntun bungkus mereka Tuhan sampai perjalanan selamat, tak kurang dari suatu apapun Bapak. Bila mana pada sore hari ini ada yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan, buka hati dan mereka, pikiran mereka Tuhan, agar betul-betul mau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau jamah, Engkau menuntun mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan melanjutkan ibadah kami ini Tuhan. Engkau tuntun kami, Engkau bimbing kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir dengan selamat, tak kurang dari suatu apapun Bapak. Terima kasih Tuhan, semuanya yang diberkati Tuhan katakan amin. Salam Bapak Ibu semuanya. Kayaknya kurang bersemangat ini. Salam saudara Bapak Ibu semuanya. Amin. Untuk lagu selanjutnya akan kita berikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kami berikan Bapak Ibu, kami berdiri, kita coba bersama-sama.
Tuhan tetap bangkit berdiri karena kita akan pujian dengan Tuhan. Tetap bersemangat Bapak Ibu, dan kita akan berloncat-loncat. Monggo. Bukan berjalan
Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sore hari ini Bapak Ibu Saudara ada yang ingin mau bersaksi. Oh, adik kita mau menyanyikan sebuah lagu. Terima kasih, suara yang luar biasa. Oh, anak sebelah lagi. Ayo, ayo. Kita angkat satu pujian, kuasamu terlebih besar. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin. Kita bersama-sama angkat hari
Kami bersyukur kepada Tuhan karena kami punya Tuhan yang senantiasa boleh ada untuk kami. Pertolonganmu, kasihmu, anugerahmu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Kuasamu jauh lebih besar dari kuasa manapun. Bahkan dari setiap masalah yang kami hadapi sekalipun, kuasamu jauh lebih besar daripada itu. Dan kami bersyukur kalau hari ini Tuhan, waktu ini Tuhan izinkan kami untuk kami menikmati anugerah Tuhan, untuk kami menikmati kasih Tuhan, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu, supaya kami boleh terus beroleh anugerah yang dari Engkau. Menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menopang kami Tuhan. Bahkan setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan saat ini, Engkau yang akan memberikan hikmatnya bagi kami. Kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, dengar-dengaran akan Engkau. Dan itu yang akan terus menguatkan iman kami sehingga kami terus boleh bertahan di dalam kebenaran. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar? Baik, luar biasa. Ini luar biasa, Pak, biasa di luar? Luar biasa ya? Di luar juga ya? Iya. Wah, hari ini anginnya besar, ya, cukup gede, panas, ya, bukan spoi-spoi. Nah, suara saya juga agak besar hari ini. Sudah kedengaran ya? Iya. Sudah maksimal ini ya. Ya, bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Ya. Nah, bersyukur juga karena saya punya istri yang baik. Amin. Ya, istri saya guru PAUD. Kami punya PAUD, bentuk PAUD sendiri, kerjasama dengan teman di Mutihan, Pajang sana gitu ya. Tapi PAUD kami agak sedikit berbeda karena bersyukurnya kami belajar tentang counseling. Jadi di PAUD ini kami bukan hanya sekedar untuk mengajar mereka, tetapi berusaha untuk masuk di dalam kehidupan anak-anak. Dan juga bersyukur juga karena beberapa waktu ini ada orang-orang tua yang istilahnya berbagi dengan kami juga. Kami bisa menolong mereka, itu saya pikir satu sukacita tersendiri. Ya, ada di antara mereka orang tuanya yang sudah hampir bercerai karena ada sesuatu masalah, dan ketika kami bisa menolong mereka, ya, sesuatu yang bagus bagi kami, sesuatu yang luar biasa menurut kami. Bisa menolong mereka, bisa menguatkan anak-anak, dan bisa mempersatukan orang tua kembali. Wah, itu satu anugerah yang besar bagi kami. Makanya kami bersyukur karena hidup saya pun dipenuhi dengan ucapan syukur kembali. Ya, saya dulu mau sekolah aja susah. Orang tua saya bilang waktu saya lulus SD, nilai saya cukup bagus, ya. Tapi orang tua saya sudah bilang, ya kamu mungkin tidak bisa lanjut lagi di sekolah karena memang tidak ada biaya. Ya, satu sisi ya saya gelo gitu ya, nilainya bagus tapi tidak bisa sekolah. Tapi ada kakak saya yang baik, dia bilang sudah sekolah saja, nggak apa-apa. Ya, saya daftar di satu sekolah di negeri. Ternyata dulu ada sistem yang bagus, ya.
Sistem bagus itu apa? Bisa lewat belakang gitu kan. Jadi nilai saya sebetulnya nggak kalah dengan yang belakang-belakang itu, tapi karena kalah dari belakang ya sudahlah, menyerah saja. Akhirnya saya baru menyadari bahwa itu rencana Tuhan kalau saya bilang. Kenapa? Ketika saya nggak diterima di negeri itu, kakak saya bilang nggak apa-apa kamu sekolah swasta. Tapi saya lanjut di sekolah Kristen, di sekolah swasta yang notabene itu Kristen. Jadi saya bersyukur karena sudah sejak SMP saya sekolahnya sudah di luar negeri, Bapak. Betul kan? Bersyukur loh. Sekolah swasta itu kenapa? Kita sekolah di luar negeri loh. Makanya saya bangga. Bangga terus ya. Ya bersyukurlah kalau yang sejak PAUD sekolahnya sudah di luar negeri. Harusnya bahasa Inggrisnya jauh lebih pintar gitu ya. Sudah sejak kecil gitu. Tapi itulah kalau saya bilang rencana Tuhan bagi saya. Sampai saya nggak pernah bercita-cita untuk jadi hamba Tuhan. Nggak ada di dalam pikiran saya untuk jadi hamba Tuhan. Ya dulu kalau ditanya pikirannya jadi apa? Jadi dokter. Waduh, keren dong, dokter ya. Pikir-pikir sekarang pun ya ternyata dokter juga gitu. Meskipun tidak dokter di bidang itu, di bidang apa kesehatan, tetapi dokter di bidang ya kesehatan spiritual gitu ya. Saya bersyukur juga. Nah itu yang bagi kami, bagi saya secara pribadi sungguh satu hal yang luar biasa. Dan ternyata Tuhan tidak berhenti sampai di saya lulus SMA gitu ya. Itu saya lulus SMA, ternyata ada tawaran lagi untuk bisa lanjut sekolah ke S1. Saya pikir sudah selesai gitu ya. Selesai, saya bilang ke Tuhan, terima kasih Tuhan sudah tambah ilmunya, sudah tambah baik untuk bisa melayani Tuhan dan lain sebagainya. Sudah sekian puluh tahun pelayanan, tiba-tiba ada teman yang nawarin, Pak lanjut kuliah S2 ya. Saya bilang, saya sudah susah mikir, saya bilang. Sudah capek mikir. Oh ini S2 nya bagus ya. Apa ya? Konseling. Oh ya sudah, ambil aja. Wah, puji Tuhan gitu kan. Gratis lagi. Karena ada yang bayarin gitu ya. Ya karena ada yang sponsornya, ya sudahlah. Kami ambil itu dan selesai. Makanya bilangnya itu MA itu Master of Art. Ya, artnya di bidang konseling gitu ya. Ya, saya pikir perjalanan kami sudah selesai di bidang pendidikan, ternyata nggak sampai di situ Bapak Ibu. Beberapa waktu kemudian, sekitar 2 tahun yang lalu mungkin ya, 2 tahun yang lalu tiba-tiba ada seorang ibu, dia berkata kepada saya, Pak ada berkat. Wah ini selalu kan gitu ya. Kalau dibilang berkat pasti pikirannya asik. Ada berkat, pastoran Didit gitu kan. Dibilang Pak ini ada berkat, puji Tuhan. Langsunglah saya ke tempat ibu ini. Itu sampai di sana dia langsung bilang begini, ini namamu sudah tak daftarkan urutan pertama masuk sekolah teologi ya, ambil S2. Waduh, saya bilang, Bu, saya itu sebetulnya sudah males mikir. Saya memang ibu saja sudah bersyukur, saya bilang gitu. Tapi enggak, mumpung masih muda gitu. Ya saya bilang ya terserah, kalau itu memang caranya Tuhan ya oke lah gitu. Jadi bersyukur sampai sekarang masih jalan. Ya kurang tulis tesis ya, baru dipikir belum dilakukan. Selesai itu ya sudah diwisuda Bapak Ibu. Nah doakan saja supaya ya biar tambah pinter, tapi bukan untuk minterin gitu ya, pinter benar-benar untuk Tuhan. Bagi saya itu sangat menolong hidup saya. Nah beberapa waktu kalau saya lihat dengan hidup saya, sempat saya memang takut untuk kok nggak jadi sekolah, sesuatu yang bagi saya isik gitu ya, lulus SD terus nggak lanjut gitu kan, sesuatu yang bagi saya sendiri waktu itu isik gitu, malu teman-teman pada sekolah semua gitu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan punya rencana yang indah. Sampai sekarang pun, saya nggak mau dibilang setua ini ya, semuda inilah gitu, ditonton terus gitu ya. Sampai semuda ini ternyata masih diberi kesempatan untuk sekolah lagi. Wah ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sebetulnya tidak menakutkan. Bagi saya
Ya, yang menakutkan dulu kalau tiba-tiba disuruh bayar banyak itu kan menakutkan gitu ya. Tapi ternyata Tuhan tahu, Tuhan baik. Itu pertolongan Tuhan dan segalanya ada di dalam tangan Tuhan. Itu sesuatu yang menarik bagi saya. Nah, beberapa waktu lalu ini beda dengan anak saya. Anak saya nomor 3. Waktu saya lupa usia 3 atau 4 tahun, saya tanya dia, kamu cita-citanya jadi apa? Anak saya yang pertama, dulu waktu usia segitu, waktu kami tanya, karena dia perempuan, dia jawabnya begini, Duk, kamu besok kalau besar mau jadi apa? Mau jadi nganten. Jadi nganten. Oh, besar jadi nganten. Rupanya karena dulu kami pelayanan di desa, di kaki Gunung Lawu sana. Jadi kalau ada jagongan gitu, dia senang lihat pengantinnya yang dirias pakai pentul itu, ya, jadi pentul-pentul gitu ya. Senang dia gitu. Terus tiba-tiba waktu saya tanya, wah ini jadi nganten. Nah, anak saya yang nomor 2, ketika saya tanya di usia yang sama, kamu mau jadi apa? Kalau anak saya nomor 2 jawabannya cukup rohani. Dia bilang begini, saya terserah Tuhan. Wah, itu kan rohani toh? Nah, ini pada Tuhan, ini rohani sekali. Nggak ada yang ngajarin. Nah, yang ketiga, anak saya yang ketiga, laki-laki juga. Saya tanya, kamu kalau besar mau jadi apa? Ini jawabannya agak berbeda dengan mereka. Saya mau jadi monster. Kaget, setengah mati. Jadi monster, kenapa pengen jadi monster? Loh, monster itu kan bagus Pak, besar, bisa menang. Dulu kan ada, kalau nggak salah pernah dengar Pokemon ya, Pokemon Monster itu kan, ternyata monster bukan lagi merupakan sesuatu yang menakutkan, tetapi justru sesuatu yang dicari, gitu kan. Padahal dulu kalau namanya monster itu sesuatu yang menakutkan, betul kan? Sesuatu yang membuat orang itu bikin takut, itu monster. Nah, itulah sebabnya di tema khotbah saya katakan break the giant. Break itu hancurkan, bisa rusak. Yang katanya giant itu apa? Giant itu raksasa. Yang saya maksud adalah sebetulnya apa sih yang sampai sekarang menjadi raksasa, menjadi ketakutan di dalam hidup kita, yang itu membuat kita lemah, membuat kita takut untuk melangkah, membuat kita terbatas di dalam kita melangkah bersama dengan Tuhan. Apa yang membuat kita takut? Nah, kita mau belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat di Bilangan pasal yang ke-13. Ya, kalau di situ saya ambil ayat yang ke-30 karena itu menjadi ayat acuan bagi kita sore hari ini untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Kita baca sama-sama saja ya. Bilangan 13 ayat yang ke-30. Oke, 1, 2, 3. Kemudian Kaleb mencoba menenangkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kenapa Kaleb bisa berkata seperti itu? Peristiwanya begini Bapak Ibu. Kalau kita tarik mundur, ketika Allah menjanjikan Abraham ke satu tempat yang menjadi perjanjian Allah dengan Abraham, namanya tempat apa itu? Ada yang tahu? Tanah perjanjian atau yang disebut tanah Kanaan gitu ya. Berjalan terus sampai pada akhirnya zamannya Musa. Nah, ketika zamannya Musa, Tuhan berkata kepada Musa, ini pakai bahasa saya ya, sederhananya begini, tolong sebelum kamu masuk tanah perjanjian, kamu survei dulu, cek dulu keberadaannya. Karena janji Tuhan apa? Tanah Kanaan itu tanah yang penuh dengan susu dan madu. Berarti suatu tempat yang sangat menjanjikan, satu tempat yang enak, satu tempat yang luar biasa, satu tempat yang hasilnya itu sangat-sangat dinantikan. Akhirnya Musa berkata, oke Tuhan, saya akan suruh orang-orang untuk ke sana. Dan tahu nggak Bapak Ibu, siapa yang disuruh ke sana?
mereka itu bukan orang-orang sederhana. Coba lihat kitab Ulangan, bisa kita tolong salah seorang baca ya. Kitab Ulangan pasal 1 ayat 13. Pemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Iya, itulah orang-orang yang diutus oleh Musa untuk masuk tanah perjanjian. Untuk apa? Survei tanah perjanjian itu. Dikatakan apa? Kemukakanlah orang-orang yang apa? Bijaksana, berakal budi dan berpengalaman. Artinya apa, Bapak Ibu? Mereka punya skill, mereka punya kemampuan. Bukan hanya sekedar pinter, tetapi mereka punya pengalaman di dalam melakukan segala sesuatu. Karena ternyata mereka ini adalah kepala-kepala pasukan. Dan namanya kepala pasukan tidak mungkin kalau mereka tidak bisa perang. Betul? Masuk kepala pasukannya kalau pedangnya keliru, tidak mungkin kan? Atau waktu itu kan memang nggak ada pistol, adanya pedang, tombak, atau golok dan lain sebagainya. Kalau mereka tidak bisa pegang itu, tidak mungkin akan jadi kepala pasukan kan begitu. Ditambah lagi dikatakan pilih orang-orang yang benar mereka punya pengalaman. Kenapa? Karena yang akan diteliti ini bukan main-main, bukan satu tempat yang biasa, bukan satu tempat yang biasa-biasa saja. Tetapi yang mereka mau survei itu tempat yang sangat luar biasa yang dijanjikan Tuhan untuk orang Israel. Jadi mereka disuruh cek orang-orang di sana itu seperti apa, tanahnya subur atau tidak, orang-orangnya gemuk atau kurus, tanah mereka tinggal di rumah-rumah yang seperti apa. Kalau nanti kita mau merangi mereka, kira-kira kita bisa menang atau tidak. Wah, sampai sebegitunya. Akhirnya dipilihlah berapa orang? Ada yang tahu? 12 pengintai sesuai dengan suku-suku yang ada di Israel. Israel punya 12 suku. Jadi masing-masing suku mereka mengirimkan satu orang yang berpengalaman, yang berakal budi, yang bijaksana. Dikirimlah mereka. Akhirnya Musa mengutus mereka, oke, supaya kita mudah ya, bro, berangkat karena cek benar-benar, oh jangan sampai salah. Siap bro, siap bos. Berangkatlah mereka sekitar 40 hari lamanya. 40 hari selesai, pulanglah mereka menghadap Musa. 10 orang mengatakan begini, tempatnya memang besar, tanahnya memang subur, tanamannya gede-gede. Buktinya apa? Mereka bawa setundun anggur. Kalau di sini anggur kan kecil-kecil ya, kecuali anggur yang sudah dalam botol, anggur orang tua yang gede-gede. Mereka bawa buah anggur, tanda kan harus dipikul berdua, karena negosiasi sisi kabutan. Artinya bahwa betul-betul tanah itu tanah yang subur. Tapi 10 ini berkata, tapi orang di sana gede-gede, orangnya sangar, orangnya kuat-kuat, kita tidak mungkin menang. Cuma ada 2 orang yang berkata seperti yang kita baca tadi. Kaleb, salah satu namanya Kaleb. Kaleb berkata, tidak, kita akan tetap maju, karena pasti kita akan menang. 10 orang ketakutan. Kenapa? Mereka, kalau Bapak Ibu nanti baca ayat-ayat di bawahnya, mereka mengabarkan kabar yang tidak baik justru. Padahal, tahu nggak? Tanah itu sudah dijanjikan Tuhan sebelum mereka sampai, betul? Jadi ketika sama Abraham, Allah sudah berkata, kamu akan saya tempatkan di satu tanah perjanjian yang sangat luar biasa, yang di sana itu susu dan madunya wah melimpah-limpah. 10 orang sesudah mereka mengintai, mereka berkata, udah, nggak usah lagi ke sana. Remuk pokoknya dari kita. Kenapa? Orangnya besar-besar, orangnya gede-gede. Kalau nanti Bapak Ibu baca di Alkitab ada orang enak, namanya bukan enak,
Tapi memang suku Enak itu orangnya memang besar-besar. Jarinya itu kayak jari pisang gitu Bapak. Gede-gede. Jadi kalau kita cuma 5, mereka jarinya 6. Nah, bisa bayangkan. Yang tingginya mungkin kalau di meter ya 2 meter lebih biasanya, hampir 3 meter. Ya, jadi kalau dia main basket sudah nggak usah mencolok-mencolok kepala gitu, itu nggak bisa kan? Itu yang jadi penjaga gawang, jangan nendang gitu sebelum ini harus kecegatan kabeh. Orangnya bisa-bisa. Tapi Kaleb berkata tidak, kita harus maju. 10 orang akhirnya membuat apa? Bangsa Israel takut. Membuat orang-orang Israel itu ciut hati. Tapi hanya 2 orang yang berani berkata tidak, kita harus tetap maju. Siapa itu? Salah satunya Kaleb. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa kita harus usah raksasa itu. Ketakutan itu harus dihancurkan. Ketakutan itu harus dibuang. Kaleb menghancurkan ketakutan itu. Kaleb membuat ketakutan itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana Kaleb membuang ketakutan itu? Mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-30 dari Bilangan 13 tadi. Oke, 1, 2, 3. Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kenapa Kaleb bisa berkata seperti itu? Kenapa Kaleb bisa berkeyakinan seperti itu? Karena dia pengen mengalahkan ketakutan itu. Secara physically, secara manusiawi, saya pun kalau menghadapi orang yang tinggi, besar, dan serem, takut. Betul? Apalagi tatonan. Bukan hanya satu tatonya, sarai di tato kabeh. Itu bukan serem tapi gila nih. Ngeri kan? Tapi Kaleb, dia berani berkata, tidak, kita harus maju karena kita pasti menang. Nah, bagaimana Kaleb mengalahkan ketakutan itu? Yang pertama, dia memiliki cara pandang yang benar. Kenapa saya bilang cara pandang yang benar? 12 sama-sama melihat tempat itu, betul? 12 pengintai sama-sama melihat ya. Masuk ke tanah Kanaan, semua melihat. Semua yang dilihat sama. Betul orangnya tinggi besar, betul buahnya besar-besar, betul tempatnya subur, betul tempatnya berkubu. Kalau kita perang mungkin saja bisa kalah. Tetapi Kaleb berkata, kita harus tetap maju. Kenapa? Dia pandangnya pakai cara Tuhan. Dia ingat bahwa apa yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan berkata apa? Tanah itu kuserahkan kepadamu, kepada orang-orang Israel. Nah, kalau Allah yang berjanji, mungkinkah dia mengingkari? Allah itu bukan lagu, bukan? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya kan gitu? Loh, ada kan lagu gitu kan? Betul ya? Lagu tahun berapa itu ya? Jadul ya. Tapi itu lagu. Nah, Allah kita bukan seperti itu. Kalau dia berkata A, ya pasti A, kan begitu. Kalau dia berkata B, ya pasti B. Ketika Allah berjanji akan memberikan tanah itu kepada orang Israel, berarti yakin bahwa Allah akan memberikan itu. Tapi orang-orang Israel yang 10 suku itu loh, lupa mereka akan janji itu. Kenapa? Ketika mereka menghadapi yang namanya realitas. Realitasnya apa? Yang dihadapi besar-besar kok. Orangnya sangat-sangat. Bahkan dikatakan kalau Bapak Ibu baca ayat selanjutnya itu, mereka mengompor-ngompor itu mengatakan begini, orang-orangnya itu suka makan manusia. Loh, betul, nanti kalau Bapak Ibu baca ayat, betul. Mereka suka makan manusia. Dan orangnya tinggi besar. Wah, kalau yang nggak lihat ya pasti ngerti juga. Tapi mereka lupa ada satu janji Tuhan yang harusnya mereka pegang.
Dan itu yang mereka lupa, yang membuat mereka takut, yang membuat raksasa itu menjadi besar di dalam hidup mereka. Bapak Ibu, kadang raksasa itu nggak besar, tapi karena itu dipegang terus bukannya jadi besar. Persoalan yang ada di dalam hidup kita kadang tidak besar, tetapi karena kita memandang masalah itu terus, makanya masalahnya jadi besar. Satu kali saat, Bapak Ibu tahu burung Raja Wali? Burung Raja Wali itu gede, lebih besar dari burung gagak, betul? Tapi satu-satunya burung yang berani dengan burung Raja Wali adalah burung gagak. Yang berani apa? Notoli kepalanya itu. Sebetulnya kalau burung Raja Wali itu mau melawan, bisa nggak? Sangat bisa, karena dia jauh lebih besar. Dia berbalik, dia notol ke pun bisa. Tapi dia nggak lakukan itu. Yang dia lakukan apa? Dia terbang terus, terbang terus, sampai pada satu ketinggian tertentu, burung gagak ini megap sendiri. Karena ada satu titik tertentu yang jenis burung tertentu itu tidak bisa bernafas di situ. Salah satunya burung gagak. Nah, kalau burung tidak bisa bernafas, mungkin nggak dia notoli terus. Bisa-bisa dia jatuh. Dan itu cara burung Raja Wali. Dia nggak lawan, tapi dia terus terbang, tinggi terus, semakin tinggi, semakin tinggi. Notolannya mungkin semakin kuat gitu ya, tapi dia terbang semakin tinggi. Dan sampai ketinggian tertentu, burung gagaknya jatuh. Kalau kalian bisa berpegang seperti itu, kenapa yang 10 tadi tidak bisa? Kalian ingat bahwa Tuhan yang sudah menjanjikan tanah itu diberikan. Makanya Kaleb tidak memandang masalah itu menjadi masalah besar. Dia pakai cara pandangnya Tuhan. Cara pandangnya Tuhan apa? Tanah ini sudah kujanjikan kepadamu. Kalau toh pun kamu maju perang melawan orang-orang enak itu, orang-orang yang tinggi besar itu, kalah atau menang? Kalah atau menang? Kalau yang maju Kaleb dan Yosua pasti menang. Kenapa? Karena mereka berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Janji Tuhan apa? Itu diberikan. Kayak gini loh Bapak Ibu. Satu tempat, kalau dia ada penguasanya, harus dijinakkan dulu penguasanya, betul. Ketika penguasanya sudah ditaklukkan, tanah itu menjadi milik yang menaklukkan, betul ya? Nah, Tuhan sudah berjanji bahwa tanah itu akan menjadi kepunyaan orang Israel. Dengan kata lain, kalau orang Israel masuk ke sana dan mereka berperang, kemungkinan besar adalah kemenangan yang mereka peroleh. Kenapa? Sudah ada janji Tuhan kok. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang mempunyai pengaruh terhadap segala sesuatu. Dan kalau Tuhan sudah berjanji tanah itu diberikan untuk orang Israel, ketika orang Israel itu masuk, sekalipun mereka orangnya kecil, pasti mereka bisa melawan orang-orang yang besar itu. Ya, kalau kita ingat cerita tentang Daud dan Goliat, pernah dengar cerita itu kan? Ya. Daud berkata begini, kamu datang membawa pedang kan? Orang Filistin datang kan mengajak perang terus, mengajak batu terus kan gitu. Pedangnya siapa? Goliat itu mungkin diangkat Daud pun kabutan gitu ya. Apalagi tombaknya belum tamengnya itu. Tapi Daud berkata kepada Goliat begini, kamu datang membawa pedang dan tombak, tapi aku datang membawa nama Tuhan. Loh, kalah kalau batu cilik tok. Kok Yusuf pas batu ini? Padahal tinggi loh itu. Berarti Daud itu titis kan? Titis. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan kemenangan bagi dia. Sama ketika tanah, karena itu dijanjikan untuk orang Israel, tanah perjanjian itu diberikan untuk orang Israel, ya orang Israel nggak perlu takut. Kenapa? Karena kalau dia ke sana, mereka masuk ke sana berperang pun Tuhan pasti berkati dan pasti menang, kan begitu.
Tapi yang 10 ini enggak. Kayak anak kecil kalau dia ketika Kaleb dia pakai cara pandangnya Tuhan, dia ingat kalau Tuhan sudah janji, dia tidak akan ingkar. Makanya Kaleb memiliki cara pandang yang benar, memandang setiap masalah yang dihadapi. Dan yang kedua, yang Kaleb miliki adalah dia punya mental pejuang. Tahu pejuang? Orang yang berjuang. Saya senang semboyannya pemadam kebakaran. Ada yang tahu? Pantang pulang sebelum padam. Enggak. Pantang pulang sebelum padam. Itu mental pejuang. Dia tidak akan menyerah sampai musuh itu dikalahkan. Dia tidak akan pulang sampai api itu berhenti. Entah harus 3 jam, 2 jam, sehari, 2 hari. Sebelum api itu padam, mereka tidak akan pulang. Itu satu semboyan yang sangat luar biasa. Nah, mental pejuang adalah seperti itu. Dia tidak akan pernah menyerah sebelum berperang. Tapi 10 suku tadi, kepala-kepala suku tadi, belum perang saja mereka sudah nyerah. Nggak ada lagi mental pejuang. Pejuang itu bukan hanya sekedar orang yang gagal terus berhenti. Itu bukan pejuang. Mereka sudah masuk, gagal, okelah, nyerah. Itu bukan mental pejuang. Mental pejuang itu ketika mereka gagal, mereka tidak stop di kegagalan itu, tapi mereka bangkit lagi untuk mencoba lagi. Satu kali saat saya pergi ke satu desa, saya ketemu dengan Mbok Tani dulu ya, karena dia sedang waktu itu jam makan siang atau apa, jam 12-an mungkin ya, karena mereka duduk di pinggir apa itu namanya, galengan itu, lagi duduk-duduk, ya saya nimbrung aja, pas lewat sekalian nanya-nanya gitu. Tuh Bu, nantem nopo? Mantun Mas. Nah, terus waktu itu kan musim warang coklat gitu. Tuh nopo mboten kena warang Bu? Dia kena Mas. Nah, terus pripun nek kena? Nggih, pripun nek telas nggih? Nandur meleh. Mungkin nek kena meleh, nggih nandur meleh. Bagus sih. Berarti dia punya satu semangat yang luar biasa. Saudara, Kaleb memiliki mental yang seperti itu. Dia punya mental pejuang. Di saat yang 10 orang itu berkata, sudah, kita tidak usah maju lagi, pasti kita akan kalah. Kita tidak usah masuk tanah Kanaan, wes orang rasa kita kembali lagi saja ke Mesir, pasti kita lebih nyaman di Mesir. Tapi Kaleb, dia mengatakan, tidak, kita harus tetap maju. Itulah mental pejuang. Dan itu dimiliki oleh Kaleb. Karena dia apa? Memang dia maju. Memang dia maju. Nah, nanti kita akan lihat dampaknya apa sebetulnya gitu ya. Nah, yang ketiga yang dimiliki oleh Kaleb itu sehingga dia bisa mengalahkan ketakutan, dia mengalahkan raksasa yang ada di depannya itu adalah dia punya iman yang kuat. Dari mana kita bisa menemukan iman yang kuat? Kita bisa temukan ketika janji itu diberikan Tuhan kepada orang-orang Israel. Kalau kita nanti baca di kitab Ulangan pasal 1 ayat yang ke-21, yuk kita lihat ya. Sudah sampai. Oke. Apa katanya di situ? Ketahuilah Allahmu telah menyerahkan negeri kepadamu. Majulah, duduklah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan. Iya. Allah nenek moyangmu, janganlah takut dan janganlah patah hati. Keren ya? Ketahuilah Tuhan Allahmu apa? Telah menyerahkan negeri itu kepada Telah menyerahkan itu apa tuh? memberikan masrahke. Kayak begini. Saya bisa pinjam ini ya? Boleh. Namanya menyerahkan itu, saya tidak pukul. kan
Tadi kesel ada silakan. Ya, oke. Nah, ya. Oke. Namanya menyerahkan itu tidak begini. Ketika Tuhan menyerahkan ini ke siapa namanya? Pak Tono, karena dia yang bisa main, saya tidak bisa main. Kalau saya bisanya tak untuk anak saya. Ya, kalau saya ini berikan ke Pak Tono, saya tidak akan begini, Pak, tema ini ya Pak. Saya tidak akan pegang ini, dan Pak Tono pegang ujung. Saya tidak akan seperti itu. Kalau saya menyerahkan, ya saya akan berikan ini, Pak. Tolong diterima. Terima kasih Pak. Punya Bapak tuh. Artinya ketika saya menyerahkan, ketika Tuhan menyerahkan itu ya betul-betul diserahkan, tidak dipegang, diserahkan supaya bisa digunakan. Nah sama ketika kata-kata ini muncul, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Artinya bahwa Tuhan benar-benar menyerahkan negeri itu kepada orang Israel. Bukan hanya sekedar janji, bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi betul-betul itu diserahkan, dipasrahkan gitu. Kayak orang lamaran gitu begini. Ya, yang sering dilamar. Sorry. Ada yang sering dilamar? Atau ada yang sering lamar ini? Iya. Ketika lamaran itu diserahkan kan tidak diminta kembali ya. Balik. Ketika sudah diserahkan ya sudah. Terserah yang mau mempergunakan kan begitu. Sama. Ketika Tuhan berkata kepada orang Israel, tanah ini kuberikan kepadamu, Tuhan betul-betul menyerahkan. Tinggal bagaimana kita yang menjalani sebetulnya. Kaleb ketika dia dengar itu dari Musa, dia pegang itu. Nah ini yang tidak dipegang oleh 10 suku itu, yang diutus juga. Mereka lihat yang di depan itu, waduh penghalangnya besar, orangnya besar, musuhnya besar, halangannya terlalu besar, susah untuk dimenangkan. Tapi kalau dia melihat, saya ingat Tuhan sudah menyerahkan tanah itu kepada orang Israel. Dan kalau Tuhan sudah menyerahkan tanah itu, ya Tuhan akan tolong. Sampai kapan? Sampai dia betul-betul memiliki tanah itu. Ini loh Pak, ketika Tuhan menyerahkan tanah itu, Tuhan tidak membiarkan dia masuk sendiri. Ya kalau dia masuk sendiri pasti akan kalah. Oh musuhnya besar-besar. Tapi Tuhan menuntun mereka, memimpin mereka sampai mereka betul-betul memiliki tanah perjanjian itu. Itulah Tuhan. Nah itu yang tidak dilihat oleh 10 suku, yang kepala suku yang diutus yang 10 tadi, yang tidak dilihat. Yang mereka, wah, kok susah mereka. Orang mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Itu hal yang mustahil. Orang mungkin. Kita saja kecil, musuh mereka besar-besar. Tapi mereka lupa ada Tuhan di balik semuanya itu. Itulah yang dipegang Kaleb. Kenapa Kaleb bisa menghancurkan ketakutan ataupun raksasa yang ada di depannya itu? Karena dia memiliki cara pandang yang benar. Kalau cara pandangnya tidak benar, ya saya yakin dia akan seperti ya teman-temannya yang 10 tadi. Wah bener, lebih baik tidak usah saja. Kalau dia memiliki cara pandang yang tidak benar, ya dia akan menyerah. Sudahlah Musa, lebih baik kita di Mesir saja. Dadi budak ya ora apa-apa wis. Sing penting iso mangan roti. Sing penting iso mangan daging, kan begitu. Betul kan? Waktu di Mesir kan diopeni itu walaupun jadi budak. Tapi tahu nggak Bapak Ibu akibat yang harus diterima oleh orang Israel? Parah loh kita. Parah. Tuhan berkata mereka tidak akan bisa masuk tanah perjanjian
yang usia kalau nggak salah 20 tahun ke atas itu tidak bisa masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena ketidaktaatan mereka. Karena mereka melupakan firman Tuhan itu. Muter-muter di padang gurun itu berapa? 4 hari. Tapi 1 hari itu mewakili 10 tahun. Jadi 40 tahun dia muter-muter di situ. Itu pun Tuhan masih lindungi. Pernah baca? Sepatunya pernah ganti nggak? Ayo, sepatu kulitnya pernah ganti nggak? Nah, kita bercatat tidak pernah ganti. Artinya apa itu? Sepatunya anti jebol. Lime kuat tenan kita. Kita nggak tahu lem apa itu. Kalau kita 40 tahun muter-muter lepoh malah muter-muter 40 tahun. Tapi ini 40 tahun sepatunya tidak pernah ganti. Kalau kita berapa tahun ganti sepatu? 6 bulan. Api jelek. Ada yang 6 bulan ganti gitu ya. Ada yang setahun ganti. Ada kalau ada model baru Ganti ya, lagi. saya nggak tahu kalau di sini nggak ada ya. 5 tahun ganti. Iya, kalau di sini nggak ada, cuman di mana-mana ada. Jadi sama aja ya. Iya, sepatu saya 10 tahun belum ganti-ganti. Loh, tenang ini. Saya tidak bohong, karena jarang pakai. Belum 40 tahun, Pak. Belum 40 tahun, masih lumayan Pak. Iya, jadi akibat yang diterima oleh orang Israel itu keturunannya yang usia 20 ke atas itu mereka tidak bisa masuk tanah-tanah, termasuk Musa. Oh, Musa pemimpinnya tidak bisa masuk. Kenapa? Karena itu tidak berpegang kepada kebenaran Tuhan. Waktu itu dan Tuhan berkata, kamu pun tidak bisa masuk tanah-tanah, kamu hanya bisa lihat, delok tok gitu. Aduh, ini api ini kan sorot-sorot ini, susah. Kayak kalau kita ini ada yang punya penyakit diabetes? Nggak ada ya. Kalau diabetes itu kalau mau makan makanan enak itu kan mikir-mikir sih gitu ya. Saya punya satu teman yang darah tinggi. Makanya saya pilih darah rendah saja supaya kalau ada daging anjing, daging domba, daging apa itu kan katanya itu membuat darah tinggi. Saya darah rendah saja supaya kalau disidangkan begitu bisa makan supaya darahnya tinggi itu nanti nggak makan lagi turun lagi kan gitu, normal lagi, normal enak gitu kan. Satu kali saya ajak dia ke rumah teman karena waktu itu hari raya Kurban kalau nggak salah ya. Kurban itu kan banyak masakan, banyak makanan. Terus saya ajak, ayo makan. Ya cuma dia kenapa tuh? Iya, salah satunya takut nanti kalau dia makan sekali makan biasanya langsung gitu. Oke, batin saya puji Tuhan, jagai soto gitu ya. Dia nggak makan, saya yang makan tuh aman lah gitu. Jadi takut. Ini dampaknya luar biasa sebetulnya kalau kita nggak nurut dengan kebenaran. Orang Israel dapat, tapi lihat. Ketika Kaleb dia memandang pakai caranya Tuhan, dia bangun mental, dia menjadi mental berjuang, dan dia bangun imannya semakin kuat. Alkitab mencatat bahwa hanya keluarga Kaleb dan keluarga Yosua yang akan masuk tanah perjanjian. Dan itu dikenal oleh Tuhan. Amin. Makanya mumpung Tuhan masih beri kekuatan dan kesempatan bagi kita. Apa sih yang sekarang ini menjadi masalah yang besar di dalam hidup kita? Pertanyaannya, apakah kita mau berfokus ke masalah ini? Atau kita mau berfokus kepada Tuhan? Kita mau memandang itu menjadi masalah yang besar, atau
kita mau pakai caranya Tuhan, pandang bahwa Tuhan jauh lebih besar dari masalah. Dan kalau kita sudah tahu ada Tuhan, bangun mental perjuangan kita, bangun iman kita supaya semakin kuat. Betul? Hari ini Allah mengingatkan kita lewat apa? Pengorbanan Tuhan. Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa siapa? Apakah hanya dosa kita? Tidak ada manusia. Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa seluruh dunia. Cuma yang percaya kepada Tuhan, dia yang akan menikmati surga bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarkan kita juga menjadi bagian di dalamnya. Hari ini kita akan mengingat akan kematian Tuhan lewat perjamuan. Kita mau lakukan. Sebelum kita terima itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami. Engkau Allah yang berkehendak atas hidup kami. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Masalah boleh ada, tetapi kami mau memandang Tuhan yang jauh-jauh lebih besar dari setiap masalah yang ada di dalam hidup kami. Mari Tuhan, biarkan cara pandang kami mengikuti cara pandang. Biarkan hidup kami punya mental yang berjuang. Kami mau membangun iman kami kepada Engkau. Kalau hari ini Tuhan mengingatkan kami dengan pengorbanan Tuhan di kayu salib, sungguh satu anugerah besar bagi kami Tuhan, karena Engkau mau mati bagi semua orang. Dan kami bersyukur kalau kami boleh mendapat bagian di dalam keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, karena kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Berdoa kalau hari ini kami mau menerima anggur dan roti berjanji, Tuhan yang menguduskan kami, Tuhan yang menyucikan kami, bahkan yang melayani Engkau, Tuhan yang menguduskan kami. Biarkan kami menerima anggur dan roti perjamuan ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, mari kita akan sekali lagi kita berdoa. Tuhan, kami mau melakukan ini. Jalan. Biarkan kami yang menerima dan kami yang melayani, sama-sama kami beroleh berkat yang dari Engkau. Terima kasih Bapak. Berkati Joko yang boleh melayani untuk membagikan anggur dan roti perjamuan. Kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ku telah mati
Ya, Bapak Ibu yang dan saudara yang saya kasihi, kita melakukan ini bukan karena tradisi, bukan karena kebiasaan, tetapi memang inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Nah, saya akan kita berdiri bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Mari kita ingat akan pengorbanan Tuhan, tubuhnya yang pecah-pecah bagi kita, tubuhnya yang ditombak, tubuhnya yang disakiti untuk kita. Mari kita mengucap syukur untuk tubuh Tuhan yang diberikan bagi kita. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang terpecah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memakan. Mari kita akan nikmati, mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari secara pribadi kita datang kepada Tuhan untuk darahnya yang dicurahkan bagi kita, menjadi perjanjian baru untuk hidup kita. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi sebagai respon hati kita kepada Tuhan. Tuhan sudah berkorban untuk kita. Tuhan sudah menebus segala kesalahan. Mari kita tanggalkan hidup yang kita, ganti dengan hidup yang baru di dalam Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
Bapa, ini ungkapan hati kami. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau rela mati untuk kami. Engkau mengorbankan nyawamu untuk kami Tuhan. Engkau mengorbankan dirimu untuk kami. Kami pribadi-pribadi yang sudah ditebus oleh Tuhan dari cara hidup lama kami yang sia-sia. Tuhan, ini pernyataan kami. Kami mau hidup baru di dalam Tuhan. Kami mau meninggalkan hidup kami yang lama, yang sia-sia itu. Kami mau tinggalkan itu. Kami mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup dengan kebenaran yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena melalui bilur-bilur-Mu Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang bersusah akan dihiburkan oleh Tuhan, yang saat ini tidak punya pengharapan, Engkau akan punya pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kami berikan waktu untuk pengumuman. Salam saudara-saudara. Ketinggian. Saya ketinggian. Sebelum doa syafaat, saya membacakan pengumuman untuk ibadah minggu depan. Pembicara Pendeta Muda Yung Yanto. Terima kasih. Mari kita sama-sama menundukkan kepala sebentar. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tempat ini, Engkau kumpulkan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Budi Sulis, juga keluarga besarnya. Kiranya Engkau berkati setiap hari, Engkau berkati setiap kesehariannya. Juga Engkau tidak akan memberikan kesulitan apapun pada beliau, karena begitu tulus dan halusnya itu yang sangat luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat di tempat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, juga anak sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati mereka satu persatu. Jika ada persoalan, Engkau pasti akan memberikan jalan keluar. Juga untuk adik-adik sekolah, Engkau kiranya Engkau memberikan semangat dan prestasi supaya apa yang dicita-citakannya akan terkabul. Juga untuk tetangga kami, depan, belakang, kanan, kiri, juga sekeliling kami, Engkau berkati mereka. Engkau juga berkati pemerintah pusat, Bapak Presiden. Lihat sama-sama. Bagi yang percaya, mari mengucapkan sama-sama amin. Terima kasih. Saya kembalikan pada yang bertugas. Ya, mari kita akan akhiri ibadah kita, sehingga kita berdiri bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk pimpinanmu, untuk tuntunanmu.
sehingga ibadah ini boleh berjalan semuanya sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan berkat-Mu yang Tuhan limpahkan kepada kami. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Tuhan menyertai kami dari tempat ini sampai ke rumah kami masing-masing dengan perlindungan yang dari Tuhan. Dan biarkan sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau yang akan terus memberkati dalam hidup kami. Berkat sukacita ada pada kami, berkat damai sejahtera ada pada kami, berkat kelimpahan, berkat kecukupan ada pada kami, berkat kesehatan ada pada kami, berkat damai sejahtera bagi keluarga kami ada di dalam hidup kami, berkat kerukunan di dalam rumah tangga ada pada kami, berkat kepandaian dan kepintaran pun Tuhan limpahkan kepada kami. Terlebih berkat untuk senantiasa rindu dekat dengan Engkau, senantiasa boleh ada di dalam hidup kami. Bapak Ibu pulang dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya katakan amin.